Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati orang tua kita, Mudirul Ma'had, Khalifatul Walid, Abuya Al-Habib Ali Zainal Abidin Ibnul Habib Hasan bin Ahmad Baharun Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Dan yang sama-sama kita muliakan, kita hormati yang hadir bersama kita daripada habaib wa ahassu bi zikri Al-Habib Ahmad Al-Haddad wal Habib Husin Al-Idrus wal Habib Abu Bakar Al-Haddad, Habib Abdurrahman Al-Idrus wal Habib Abdullah Al-Mutahhar, Habib Ahmad Ba'agil wa minal asatizah khususan murabbi ruhi wa muallimi wal Ustaz Qaimuddin Abdullah wa Ustaz Sholihin, dan yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para tamu-tamu kita juga, sebagian yang datang dari Surabaya, dari Solo, dan juga para santri semuanya dan para pemirsa yang menyaksikan di online, dan terutama yang sama-sama kita rindukan kedatangannya, kita rindukan suara mereka, kita cintai mereka, ar-ridwan fi qulubina, yang sama-sama kita lihat semuanya, Masya Allah wajah mereka, wajah yang tampan semuanya, dan ditambah dengan suara yang tampan, ditambah dengan hati yang tampan, dan semoga insya Allah ketampanan mereka insya Allah mengalir kepada kita semuanya. Dan semoga mereka semuanya insya Allah panjang umur, sehat walafiat, dan terus bisa datang ke daluah dan menghibur kita semuanya dengan qasidah-qasidah untuk pujaan hati kita Nabi Muhammad SAW. Yang di sini telah datang hadir bersama kita Syekh Yasin sebagai munsyid daripada Firqah Ar-Ridwan, kemudian Syekh Safwan, dan kemudian Syekh Aid, dan sebelahnya lagi Syekh Lu'ai, dan sebelahnya lagi Syekh Mustafa, dan semoga insya Allah mereka nantinya bisa menghibur kita semuanya dengan qasidah-qasidah beliau, amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini yang penuh dengan keberkahan dan kemudian dengan kebahagiaan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di tempat yang berkah dan mulia insya Allah, ditambah lagi dengan berkumpul bersama orang-orang yang mulia dalam acara yang mulia, dan yang kita peringati adalah sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terlebih-lebih ditambah kemuliaan kita dengan lebih dekat lagi kepada Allah dan lebih dekat lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pernah malam hari ini juga kita memperingati 1 tahun daripada milad Hibbun Nabi yang telah tadi didoakan langsung oleh Abu Yazen, dan semoga insya Allah kita amini doa beliau, dan insya Allah dikabulkan oleh Allah, didengar oleh Allah SWT apa yang sudah beliau sampaikan daripada harapan-harapan dan doa-doa, semuanya insya Allah ditakdirkan dan dikabul hajakan insya Allah oleh Allah SWT. Dan kedua juga kita memperingati daripada Isra wal Mi'raj, daripada peristiwa yang sangat luar biasa, yang mana peristiwa Isra dan Mi'raj ini bukan peristiwa yang masuk akal. Kalau kita pikir dengan akal, maka akal manusia sepintar apapun nggak akan bisa masuk ke akalnya. Manusia yang paling IQ-nya paling tinggi pun nggak akan bisa menerima kejadian yang luar biasa. Bagaimana mungkin Nabi SAW dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, ditambah lagi masih Mi'raj ke langit yang 7 tembus,
dan sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala, dan lalu turun pulang ke Mekah lagi dalam waktu hanya semalam sebelum subuh sudah tiba kembali ke Mekah. Adakah manusia yang akan percaya? Nggak akan percaya. Bahkan perjalanan Isra aja dari Mekah ke Masjidil Aqsa normalnya pada saat itu butuh waktu 1 bulan perjalanan, belum lagi pulangnya 2 bulan perjalanan hanya dalam 1 malam. Nggak masuk akal sama sekali. Sehingga pantaslah di antara mereka ada yang mengolok-ngolok Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka ada yang memfitnah Nabi Muhammad dengan tukang bohong, tukang dongeng. Di antara mereka bahkan ada yang sampai keluar daripada agama Islam, yang murtad. Bahkan banyak di antara mereka yang menepuk tangan karena merendahkan daripada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kita lihat sebagian dan sahabat-sahabat Nabi SAW yang Allah jaga iman mereka, yang Allah berikan kemantapan dalam iman mereka, maka mereka terpercaya dan mereka tetap beriman. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika didatangi oleh Abu Jahal dan oleh orang-orang kafir yang lainnya, yang mereka menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar dengan tujuan dan harapan Sayyidina Abu Bakar murtad daripada agama Nabi Muhammad, maka disampaikan, itu loh teman kamu Muhammad mengaku pergi ke Masjidil Aqsa, bahkan mengaku pergi ke langit 7 dalam waktu tidak sampai 1 malam. Maka kemudian jawaban Sayyidina Abu Bakar, apakah betul beliau menyampaikan seperti itu? Iya betul. Tanya sendiri, kalau memang betul yang disampaikan Muhammad adalah seperti itu, maka aku akan percaya 100%. Bahkan aku akan percaya dengan apa yang akan disampaikan oleh beliau daripada kabar-kabar yang datang dari langit, bukan hanya dari bumi. Apapun yang disampaikan, jika disampaikannya setiap hari siang dan malam, menyampaikan cerita di langit seperti ini, cerita di aras seperti ini, setiap hari pagi dan malam beliau cerita seperti itu, aku tetap akan percaya semua apa yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka semenjak itulah dinamakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini imannya Sayyidina Abu Bakar. Maka tidak heran Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, la wuzina iman Abi Bakar ala iman hazil ummah la rojah. Andai kata imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini ditimbang dengan imannya seluruh umat Nabi Muhammad SAW, masih lebih berat, masih lebih mantap imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, dia akan percaya semua hal yang datang daripada Nabi Muhammad. Orang yang beriman kepada Nabi Muhammad tidak akan memilih-milih apa yang datang daripada Nabi Muhammad masuk akal apa tidak. Ini enggak masuk akal, ini masuk akal, enggak akan. Semuanya diterima karena semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tidak menyampaikan sesuatu dari dirinya. Nabi Muhammad hanya menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala sendiri dikatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah apa yang disampaikan daripada Nabi Muhammad kecuali itu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan semua apa yang disampaikan tidak harus diukur dengan otak kita, dengan otak manusia. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kana ad-din bir-ra'yi lakana masu asfalil khuffi aula min masyi'alahu." Yang artinya, andai kata semua agama ini dihitung menurut otak manusia, akal manusia, maka dalam agama ini kita lihat ada namanya bab masul khuffain, yaitu boleh kita mengganti pembasuhan kaki dengan mengusap khuf yang kita pakai. Tahu khuf? Ya, kita kalau mengganti membasuh kaki dengan mengusap khuf, yang wajib itu mengusap khuf bagian atas apa bagian bawah? Yang diwajibkan adalah diusap bagian atas, bukan bagian bawah. Kalau menurut akal lebih pantas mana, yang diusap bagian bawah apa bagian atas?
bagian bawah, karena itu yang lebih kotor. Agama tidak diambil menurut akal. Kita wuduk, kita batal wuduknya karena kentut. Setelah itu kita mau sholat, harus wuduk lagi ya bandak? Karena apa kita harus wuduk lagi? Karena kita kentut, mengeluarkan angin. Kalau kita wuduk lagi, yang kita basuh wajah, apa bagian lubang yang di situ keluar angin? Tentunya wajah. Nggak masuk akal. Kita tawaf di Ka'bah 7 putaran, apa sih maksudnya? Kita melempar jumrah 3 jumrah ketika haji, apa maksudnya? Semua itu tidak ada yang bisa memahami kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak di antara ibadah yang lain tentunya ada yang juga yang difahami dan diteliti, ternyata ada hikmah-hikmah yang banyak sekali di jalan yang diketahui oleh mereka daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kita ketahui, banyak sekali pelajaran yang kita ambil daripada peristiwa Isra Mi'raj. Kalau kita bicara tentang Isra Mi'raj 2-3 jam nggak akan cukup. Salah satu yang kita ambil pelajaran dari itu, Nabi SAW sebelum Isra dan Mi'raj malam itu juga didatangi malaikat Jibril, dan Nabi SAW dibelah dan dicuci hati beliau. Nabi dibelah bukan sekali tapi lebih dari 1 kali, di antaranya adalah ketika mau Isra wal Mi'raj. Kenapa Nabi SAW dicuci dengan menggunakan air Zam-Zam? Bukan hati Nabi kotor, tapi ingin Allah Subhanahu wa taala hati Nabi lebih lagi bersih lagi, lebih jernih lagi, lebih betul-betul pantas untuk beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ kita ambil kesimpulan, berarti siapa yang ingin berhadapan dengan Allah, bersihkan hati terlebih dahulu. Ingin kita dekat dengan Allah, bersihkan hati kita. Ingin kita bisa memandang wajah Allah, bersihkan hati kita. Ingin kita berdekatan dengan Nabi Muhammad, bersihkan hati kita. Bahkan kita ingin mendapatkan warisan ilmu daripada Nabi Muhammad, bersihkan hati kita. Karena tempat daripada ilmu adalah hati. Kalau hati kita nggak bersih, ilmu yang masuk susah. Kalaupun masuk, nantinya ilmu yang masuk pun akan kotor dan tidak barokah. Bersihkan hati bukan menggunakan deterjen, bukan dengan menggunakan sikat, tapi bersihkan hati dengan pelajari ilmu tasawuf, ilmu akhlak di depan guru kita. Kita belajar dari guru-guru kita bagaimana menyembuhkan hati dari penyakit hasud, dari penyakit sombong, dari penyakit riya dan lain sebagainya, sehingga kita bisa mantap untuk kita bisa berhadapan dengan Allah. Memangnya kita bisa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kalau berhadapan langsung dan kita melihat langsung dengan mata kepala kita? Bisa, tapi di surga. Mau kalian di surga? Kalau kita di surga pasti akan memandang wajah Allah. Berarti pastikah kita masuk surga? Belum tentu. Siapa yang akan masuk surga pasti akan melihat dan memandang wajah Allah secara langsung. Dalam riwayat dikatakan bahwasanya mereka ketika penghuni surga masuk surga, maka mereka di situ merasakan kenikmatan yang luar biasa di surga yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Kesimpulan surga itu mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah didengar cerita-cerita kenikmatan surga oleh telinga manusia, tidak pernah dipandang dilihat oleh mata manusia, bahkan tidak pernah terlintas kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga Allah SWT, tidak pernah terlintas di dalam hati manusia siapapun itu. Kita sering hayal, kita sering membayangkan bagaimana kenikmatan surga, ya mungkin begini nanti begini. Semua itu salah apa yang kita bayangkan. Yang benar gimana? Yang benar lebih daripada yang kita bayangkan. Surga lebih nikmat, lebih indah, lebih wangi, lebih dan segalanya lebih. Karena dikatakan wala khatara ala qalbi bashar, nggak pernah kenikmatan surga pernah terlintas kepada satu manusia pun yang ada di muka bumi. Ini kesimpulan surga. Ketika mereka masuk surga, luar biasa mereka senang dan bahagia. Di situ tahu-tahu ada panggilan dari Tuhan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, maukah kalian aku tambah kenikmatan kalian? Mereka bingung. Kenapa mereka bingung? Karena mereka merasa bahwasanya mereka sudah di puncak kenikmatan. Kalau mau ditambah nikmat mereka, ditambah nikmat apa lagi? Sedangkan mereka sudah berasa sudah di puncak kenikmatan ketika berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Maka mereka mengatakan seperti itu kepada Allah, bukankah kami ya Allah sudah berada dalam nikmat yang luar biasa di surga, apalagi kami semuanya ya Allah, ya Tuhan kami, diselamatkan daripada siksaan api neraka. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala membuka hijabnya. Ketika Allah membuka hijabnya, seluruh penghuni surga saat itu memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka memandang kepada zat Allah, mereka merasakan kedahsyatan yang luar biasa dalam kenikmatan, dan mereka enggak mau berhenti daripada kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara mereka teriak-teriak. Karena apa? Karena Allah menutup hijabnya dan mereka tidak mau istirahat sedetik pun untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Teriaknya mereka saat itu seperti teriaknya penghuni neraka yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, karena luar biasa nikmatnya memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa nikmat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanu alhusna wa ziyadah. Bagi mereka yang berbuat baik, maka mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-husna. Apa itu al-husna? Al-jannah. Akan diberikan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ziyadah, tapi lebih daripada surga akan diberikan ziyadah, yang lebih daripada itu. Ulama dan ahli tafsir mengatakan ziyadah sini adalah an-nazar ila wajhillah Subhanahu wa taala. Jadi diberikan kepada siapa? Jelas di sini lillazina ahsanu, mereka yang mau berbuat baik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Zat yang maha mulia Allah Subhanahu wa taala menciptakan mati dan hidup, tidak lain tujuannya untuk menguji kita semua sebagai hamba-hambanya. Untuk apa? Untuk diketahui di antara kita ini siapa yang paling baik amalnya. Siapa yang di antara kita yang paling baik? Kenapa diuji sama Allah? Yang nantinya lulus ujian masuk surga, yang enggak lulus ujian masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini Isra wal Mi'raj, termasuk pelajarannya banyak, di antaranya pelajarannya salat. Kita tahu Nabi SAW bukan hanya pergi ke Masjidil Aqsa, tapi Nabi SAW mampir di Turi Saina. Di situ juga pernah terjadi kejadian yang luar biasa, yaitu Nabi Musa Allah berikan kenikmatan langsung mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mendengar suara Allah secara langsung, dan ini luar biasa. Ini Nabi yang lain gak diberikan nikmat yang luar biasa termasuk mendengar suara Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad bukan hanya mendengar, tapi Nabi Muhammad juga memandang. Makanya dikatakan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di sini ada sebagian ahlu tafsir yang mengatakan innahu di sini bukan kembali kepada Allah, tapi kembali kepada Nabi Muhammad SAW yang melihat, sami'u yang melihat zatnya Allah, sami'u mendengar suara Allah, al-basiru dan yang melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya digabung oleh Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat mendengar suara Allah Subhanahu wa taala secara langsung, tapi Nabi Muhammad diberikan mendengar suara Allah sekaligus memandang jasatnya Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita bangga punya nabi seperti ini. Kita bangga punya Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad ini luar biasa dihormati oleh Tuhannya sendiri, yang luar biasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, yang luar biasa. Bahkan di arsy itu setiap tiang-tiang arsy maka akan ada di situ nama Allah Muhammad. Bahkan di tiang surga, setiap tiang surga ada tertulis Allah Muhammad. Mau surganya siapa? Mau surganya Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, atau bahkan surganya para nabi, atau surganya umatnya nabi yang lain, surganya semua, mereka semuanya surganya tiang-tiangnya tertulis Allah Muhammad. Kemuliaan yang luar biasa bagi Nabi Muhammad, dan ternyata itu adalah nabi kita sendiri. Kenapa kita nggak bangga punya nabi yang luar biasa? Kita masih mengidolakan idola yang lain selain Nabi Muhammad. Kita masih idolakan artis-artis, kita idolakan bahkan artis yang kafir, artis yang Korea, bahkan kita naudzubillah diidolakan sebagian daripada saudara-saudara kita. Artis pemain bola pun juga diidolakan. Kita tinggalkan Nabi Muhammad, kita idolakan yang lain.
Apakah nanti di hari kiamat yang kita idolakan bisa memberikan syafaat kepada kita? Apakah kita ya bisa mengharapkan dari mereka semuanya nantinya menyelamatkan kita dari azab Allah? Enggak. Yang menyelamatkan kita Nabi Muhammad, idola kita ini begitu sayangnya kepada kita, begitu cintanya kepada kita, yang diminta selalu kebaikan untuk kita, sampai-sampai Allah SWT mensifatkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, laqad ja'akum rasulun min anfusikum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ja'akum, datang kepada kalian Nabi, ini bukan sembarang Nabi, tapi Nabi yang luar biasa, yang Allah SWT sendiri mensifatkan Nabi ini adalah Nabi yang harisun alaikum, sangat rakus ingin mendapatkan kebaikan untuk kalian. Sebisa mungkin kebaikan itu bisa kita dapatkan. Itu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ketika datang tawaran dari Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardah, yang diminta, yang diingat, yang dipikirannya bukan Sayyidah Fatimah, putri yang paling dicintai, bukan Sayyidatuna Khadijah atau Sayyidatina Aisyah, istri yang paling dicintai, bukan Sayyidina Abu Bakar, sahabat yang paling dicintai, tapi yang dipikirannya di saat ditawarkan oleh Allah, mintalah wahai Muhammad apapun yang anda minta, aku akan penuhi permintaan anda. Izan la arda wa wahidun min ummati finar, kalau gitu aku minta supaya nggak ada satu daripada umatku yang masuk neraka. Ini yang diminta umat Nabi Muhammad SAW, disayang, dimanja. Makanya dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad ini rahmatun muhda. Nabi Muhammad itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, muhdatun, yang dihadiahkan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Maka jangan lagi kita mengidolakan yang lain, jangan lagi yang ada di hati kita yang lain, keluarkan dari hati kita idola-idola yang lain selain Nabi Muhammad. Penuhi hati kita cinta kepada Nabi Muhammad, penuhi hati kita kerinduan kepada Nabi Muhammad, penuhi dalam hati kita harapan yang besar untuk bermimpi Nabi Muhammad, walaupun belum sampai belum kesampaian, belum ditakdirkan, tapi terus kita berharap sama Allah, terus kita ketuk pintu rahmat Allah untuk kita bermimpi Nabi Muhammad. Nanti suatu waktu pasti Allah akan takdirkan kita bermimpi Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang harus dan kita diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW, selamat daripada azab Allah, selamat daripada neraka Allah. Dan ketahuilah tidak ada yang bisa selamat dari azab Allah tanpa ilmunya Rasulullah SAW. Maka kita harus belajar yang rajin, apalagi menghadapi ujian, belajar dan belajar dan belajar. Karena wallahi tidak ada sesuatu yang lebih menggembirakan, lebih membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW daripada belajar mencari ilmu agama atau mengajarkan dan menyebarkan ilmu Rasulullah SAW. Dan insyaallah kita tidak sabar lagi untuk mendengarkan qasidah daripada Arifil Ridwan. Hakadha minni wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.